Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih kembali kepada saya, kembali kepada kembali dengan saya, yaitu Yusril Mahendra dengan NIM 0801 1382025091. Terima kasih kembali membahas soal yang ketiga, di mana untuk soalnya itu, tunggu sebentar. Soalnya itu, buatlah flowchart atau program jika dua input bilangan genap di jumlah nilainya genap, maka tampil ya. Jika hasilnya ganjil, tampilnya tidak. Jika dua bilangan tersebut ganjil dan jika dijumlahkan hasilnya genap, maka tampilnya genap. Jika di jumlahnya ganjil, maka tampilnya kata tidak. Jika kedua bilangan tersebut berbeda, satu ganjil dan satu genap, maka jumlahnya genap, maka muncul kata iya. Jika jumlahnya ganjil, maka muncul kata tidak. Itu merupakan soal yang ketiga. Seperti biasa, saya telah membuat programnya. Ini merupakan program dari soal yang ketiga tadi. Ini bisa kita lihat, teman-teman. Nah, untuk header yang kita gunakan pada program ini, kita menggunakan header IOStream, yang mana fungsinya dapat menggunakan fungsi sin, cout, endline, dan lainnya. Kemudian using name std, yaitu gunanya agar dapat menggunakan semua fungsi dan file yang kita gunakan. Yaitu kemudian int main sebagai fungsi utama, kemudian buka kurung kurawal dengan integer yang kita gunakan, yaitu integer A, B, C. Gunanya untuk mendeklarasikan tipe data integer variabel yang akan kita gunakan. Kemudian perintah cout ini, di mana untuk perintahnya itu masukkan bilangan pertama untuk menampilkan kalimat yang ada di dalam tanda petik ke monitor. Yang pada intinya untuk menampilkan kalimat pada monitor. Kemudian sin A, sin variabel dari integer ini. Makanya kita perlu menggunakan variabel ini sebagai pendeklarasian data. Perintah sin A, di mana fungsinya ini atau sebagai tempat untuk memasukkan nilai A yang diinputkan. Nilai yang akan kita inputkan nanti dari monitor. Yang diinputkan dari keyboard yang akan kita masukkan nanti. Kemudian cout, masukkan bilangan yang kedua. Seperti biasa untuk menampilkan kalimat yang ada dalam tanda petik ke monitor. Yang ini. Yang ini. Ya. Kemudian sin B. Sama halnya seperti tadi, sebagai tempat untuk memasukkan nilai B yang diinputkan nanti. Dengan kondisi bahwa A mod 2 itu sama dengan 0 dan B mod 2 sama dengan 0. Nah, pernyataan if untuk menentukan kemungkinan sisa bagi ini. Kemudian kita buka kurung kurawal dengan variabel C sama dengan A ditambah B untuk menghitung nilai C ini. Kemudian kondisi bahwa C mod 2 itu sama dengan 0. Sama halnya tadi,
perintah if ini untuk menentukan kemungkinan sisa bagi. Setelah itu, kita buka kurung kurawal. Kita buka kurung kurawal dengan perintah cout iya untuk menampilkan kalimat yang ada dalam tanda petik ini. Perintah ini cout iya. Kemudian else. Kemungkinan, apakah ada kemungkinan lainnya? Kemudian kita buka kurung kurawal dengan perintah cout bahwa tidak. Kemudian tutup kurung kurawal dengan kondisi yang ketiga bahwa A mod 2 tidak sama dengan 0 dan B mod 2 tidak sama dengan 0. Nah, di sini pengecualian pernyataan if sebelumnya jika kondisi tidak terpenuhi. Maksud dari A mod 2 tidak sama dengan 0 dan B mod 2 tidak sama dengan 0. Setelah itu, kita buka kurung kurawal sama seperti tadi. Untuk menghitung nilai C ini, C sama dengan A ditambah B. Kemudian kondisi if bahwa C mod 2 sama dengan 0. Dalam perintah ini sebagai untuk kemungkinan sisa bagi ini. Kemudian kita buka kurung kurawal masih menggunakan perintah cout bahwa ini merupakan genap. Dari ini merupakan ya genap. Kemudian apakah ada kemungkinan lainnya? Tidak. Seperti ini perintah cout tidak. Kemudian kemungkinan lainnya bahwa ini kita tutup kurung kurawal dulu sebanyak 2 kali. Kemudian perintah else, apakah ada kemungkinan lainnya? Jika dalam menghitung nilai C ini, yaitu C sama dengan A ditambah B, dalam menentukan nilai C ini. Apa ada kemungkinan lain? Dengan kondisi C mod 2 sama dengan 0, apakah kemungkinan lain dalam sisa bagi ini? Iya. Iya. Maka perintah yang digunakan adalah perintah cout tanda petik iya. Kemudian, apakah ada kemungkinan lainnya? Tidak. Maka menggunakan perintah cout tidak. Ini else kemungkinan lainnya. Apa ada kemungkinan lainnya? Tidak. Maka perintah yang digunakan adalah cout tidak. Untuk menampilkan kalimat yang ada dalam tanda petik ke monitor. Yang ini maksudnya ya. Kemudian kita tutup kurung kurawal. Kita tutup kurung kurawal sebanyak 3 kali. Maka program pun selesai dan program bisa di-run. Seperti yang telah saya jelaskan pada video yang pertama, ini tidak bisa di-run sebelumnya. Tidak bisa di-run. Karena saya menggunakan aplikasi ini dan tidak bisa merekam hasil run yang saya gunakan. Ini ada kesalahan, ini aduh saya gunakan. Baiklah, mungkin ini penjelasan dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Bila ada kesalahan dan tutur kata bahasa yang saya gunakan dari kalian tidak ada yang mengerti, sebelumnya saya mohon minta maaf. Yang sebesar-besarnya kepada Tuhan saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam mahasiswa, saya Yusril Mahendra. Terima kasih.